sebagai guru prakarya. Selamat datang dan selamat bergabung di SMV Al-Wafa Boarding School. Sebelum memulai pembelajaran, supaya kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran prakarya semester 1, yaitu kita akan mempelajari pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kompetensi dasar: memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian, jenis, sifat, dari karakteristik dari pengolahan bahan pangan buah segar, mengidentifikasi berbagai jenis pengolahan bahan pangan buah segar. Selanjutnya, peta materi yang akan kita pelajari pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Yang pertama yaitu pengertian buah segar. Yang kita akan pelajari sekarang yaitu pengertian buah segar ya. Karakteristik buah-buahan, kandungan dan manfaat buah-buahan, teknik pengolahan, teknik pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman, perencanaan, identifikasi kebutuhan dan ide gagasan, pelaksanaan, persiapan alat dan bahan dan proses pembuatan. Nah, nanti kita setelah mempelajari pengertian apa, karakteristiknya apa, kandungan dan manfaatnya apa, tekniknya bagaimana, caranya bagaimana. Nah, kita akan diadakan yaitu pengolahannya, pembuatannya. Di pengolahan kita harus tahu alatnya apa saja, bahannya apa saja. Yang paling utama yaitu resepnya. Kita harus tahu resepnya apa, mau dibuat bagaimana, mau membuat apa, tujuannya gimana. Terus dalam pengolahan ada keselamatan kerja. Nah, setelah pengolahan kita akan ada pengemasan dan penyajian. Jadi yang hasil kita diolah, nanti kita akan membuat pengemasannya gimana dan cara penyajiannya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah kita membuat pengolahan, nanti ada evaluasi. Apakah evaluasi itu dari teman kalian, bisa dari guru-guru, bisa dari orang tua kalian ya. Oke, selanjutnya, nah yang akan kita pelajari sekarang yaitu pengertian buah segar. Pengertian buah segar. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Bahan segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu karena rasanya sudah beraneka, segar bentuk dan warnanya menarik ya. Yang kedua yaitu karakteristik buah-buahan. Karakteristik buah-buahan itu berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu.
Jadi berdasarkan musimannya dibagi lagi. Yang pertama buah musiman, contohnya buah durian, buah mangga, buah kedongdong, buah duku, dan buah rambutan, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu kalau yang tadi buah musiman, yang sekarang buah sepanjang tahun. Jadi berdasarkan musiman itu ada dua. Yang pertama buah musiman, yang kedua buah sepanjang tahun. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Jadi berbuahnya sepanjang tahun. Kalau yang tadi berbuahnya yaitu musiman ya. Contoh buah sepanjang tahun: nanas, terus pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan masih banyak lagi ya. Terus yang kedua, karakteristik yang tadi berdasarkan musim, yang sekarang berdasarkan iklim. Berdasarkan iklim dibagi lagi. Yang pertama buah tropis, buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 Celcius atau lebih. Contohnya buah tropis, buah pisang, pepaya, nanas, durian, rambutan, mangga, dan masih banyak lagi ya. Contoh itu dari buah tropis. Yang kedua yaitu kebalikan dari tropis, buah subtropis. Buah subtropis buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 Celcius. Contohnya buah apel, buah jeruk, buah stroberi, anggur ya. Jadi karakteristik itu baru dua tadi. Yang pertama berdasarkan musim dibagi dua lagi. Yang pertama buah musiman, yang kedua buah sepanjang tahun. Nah, sekarang berdasarkan iklim ada dua. Yang pertama buah tropis, yang kedua buah subtropis. Karakteristik yang ketiga yaitu berdasarkan proses pematangannya. Proses pematangannya itu dibagi dua lagi. Yang pertama buah kalimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase kalimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buahnya. Contohnya pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel ya. Oke, yang kedua itu buah non kalimaterik. Tadi buah kalimaterik, sekarang buah non kalimaterik. Buah non kalimaterik yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, anggur, jambu air,
lebih banyak lagi ya. Nah, tadi karakteristik jadi ada 3 ya karakteristik buah-buahan ini. Itu tadi ada 3. Yang pertama berdasarkan musim, jadi berdasarkan musim buahnya. Yang kedua berdasarkan iklim. Yang ketiga berdasarkan proses pematangannya. Berdasarkan musim tadi dibagi 2. Yang pertama buah musiman, yang kedua buah sepanjang tahun. Berdasarkan iklim dibagi lagi menjadi 2, yaitu buah tropis sama buah subtropis. Yang ketiga yaitu berdasarkan proses pematangannya, sama dibagi 2, yaitu buah kalimaterik sama buah non kalimaterik. Nah, yang sekarang kandungan dan manfaat buah-buahan. Telah diteliti oleh para ahli pendidikan bahwa setiap buah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Karena setiap buah memiliki kandungan vitamin dan nutrisi lainnya yang sangat bermanfaat. Berikut ini kandungan dan manfaat dari beberapa buah-buahan. Contohnya ya. Contohnya jambu biji. Jambu biji kaya akan kandungan dan manfaat. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Contoh yang kedua, buah alpukat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Biasanya dipakai masker ya buat kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Jadi dari buah alpukat itu banyak ya manfaatnya. Contoh yang ketiga, pepaya. Pepaya panjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Contoh yang ketiga itu pepaya ya. Bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Yang keempat, belimbing. Contohnya buah belimbing. Buah belimbing rasanya manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Kandungan gizi belimbing memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan B kompleks ya, banyak, masih banyak lagi. Itu sekedar hanya contoh ya kandungan dan manfaat buah-buahan. Oke, materinya sudah beres buat pertemuan pertama. Nah, ini buat tugasnya. Silahkan kalian yang pertama silahkan buka dulu, nanti di SSA ada modul materi. Modul materinya sama penjelasannya seperti ini, yaitu pengertian buah segar, karakteristik buah-buahan, sama kandungan dan manfaat buah-buahan. Nah, silahkan kalian dirangkum dulu. Setelah dirangkum, lanjut kerjakan tugasnya. Tugasnya yaitu mengidentifikasi karakteristik buah-buahan berdasarkan hal berikut. Silahkan kalian mengidentifikasi, cari di internet atau wawancara orang tua, bebas ya. Mengidentifikasinya apa? Nama buah, musim buah, rasa
rasanya, teksturnya kulit, proses pematangannya. Contohnya kayak gini. Contoh Bapak ngambil durian. Musim buahnya musiman. Rasanya manis, tekstur kulitnya berduri, proses pematangannya buah kalimaterik ya. Nah, ini ada 9 nomor lagi. Silahkan kalian cari buah apa saja, bebas. Musim buahnya gimana, rasanya gimana, tekstur kulitnya gimana, proses pematangannya gimana ya. Oke, materi kali ini dicukupkan sekian. Semoga ilmunya dapat bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.